Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang penjadwalan proses di sistem operasi. Untuk penjadwalan merupakan kumpulan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Ada dua tugas untuk penjadwalan itu sendiri. Ada dua tugas penjadwalan proses yang ada di sistem operasi. Yang pertama adalah proses yang harus berjalan, kemudian kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kemudian ada sasaran utama penjadwalan proses, ya. Artinya optimasi kinerja menurut kriteria tertentu. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan itu ada 5. Yang pertama ada adil, kemudian ada efisiensi, kemudian ada waktu tanggap, kemudian ada turnaround time, kemudian ada throughput. Proses-proses diperlukan sama, ya, yaitu mendapat jatah pemrosesan yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. Nah, arti dari starvation di sini adalah kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk memproses dengan total waktu dari sistem operasi komputer secara keseluruhan. Sasaran penjadwalannya menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Untuk layanan pemrosesan, itu termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, pemakai dan layanan sistem operasi secara efektif. Biasanya bukan untuk melakukan penjadwalan itu sendiri. Kemudian ada waktu tanggap atau response time, ya. Di waktu tanggap ini ada dua sistem. Yang pertama itu ada sistem interaktif yang memiliki arti waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil terakhir muncul di layar terminal. Untuk waktu tanggap ini biasanya disebut dengan terminal response time. Kemudian ada sistem waktu nyata. Untuk sistem waktu nyata atau biasa disebut dengan real time dapat didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian eksekusi. Untuk waktu sistem waktu nyata bisa juga disebut dengan event response time, ya. Untuk sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Kemudian ada runtime. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi atau waktu pelayanan job dan waktu menunggu. Di sini ada rumusnya. Itu ada turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu menunggu. Kemudian untuk sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan turnaround time. Kemudian ada throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu. Untuk sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Maka lebih tinggi angka throughput, secara otomatis lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem.
Untuk kriteria tersebut saling bergantung dan dapat saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Kemudian ada tipe penjadwalan. Ya, di sini ada 3. Ada jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk penjadwalan jangka pendek, itu adalah penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan ini memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Kemudian ada penjadwalan menengah. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena membuat permintaan layanan input-output atau memanggil suatu sistem call. Artinya, agar ruang memori bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses yang lain. Aktivitas pemindahan proses yang ditunda dari memori utama ke memori sekunder disebut dengan swapping. Nah, untuk penjadwalan jangka menengah yang bertugas untuk menangani swapping mempunyai arti proses yang memiliki kepentingan terkecil pada waktu saat itu, maka akan ditunda terlebih dahulu. Namun, dengan begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang, maka proses akan dimasukkan kembali ke memori utama dan statusnya ready. Kesimpulannya, penjadwal jangka menengah akan mengendalikan transisi dari suspend ke ready atau dari state suspend ke ready dari proses yang mengalami swapping. Terus coba teman-teman cari arti dari swapping itu apa. Kemudian ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemproses, memori, perangkat masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Untuk sasarannya, penjadwalan jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job campuran. Di penjadwalan itu ada strategi, ya. Untuk strateginya itu ada 2. Yang pertama adalah non-preemptive dan preemptive. Untuk non-preemptive itu sendiri adalah proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Untuk penjadwal preemptive, proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses dapat diambil oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Oke, selesai teman-teman. Tugasnya adalah coba gambarkan dari proses penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Sukses untuk kita semuanya, sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.